Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari tanpa ada kendala apapun. Salawat serta salam tak terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita tauladani bersama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan membahas sebuah tema sebagaimana yang ada di flyer, yakni kisah diamnya Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum saya membahas atau bercerita tentang kisahnya, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah taqala su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, an aktsar ma yudkhilun nasa al jannah, terkait dengan kebanyakan yang menyebabkan orang itu masuk surga. Jadi nanti orang masuk surga itu kebanyakannya disebabkan oleh apa sih? Faqala taqwallahi wa husnul khuluq, maka kemudian Rasulullah menjawab, yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga itu adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Wa su'ila an aktsar ma yudkhilun nasa an-nar, dan Rasulullah ditanya juga terkait dengan yang menjadi penyebab orang masuk neraka. Kebanyakan penyebab orang masuk neraka itu adalah faqala al-famu wal faraj. Maka Rasulullah menjawab, yaitu mulut dan kemaluan. Maka dalam konteks tema ini kita akan membahas tentang al-famu, yaitu mulut. Bagaimana mulut atau lisan ini berucap, ya, kemudian bagaimana lisan kalau dalam konteks saat ini, representasi daripada lisan itu adalah jari jemari kita. Bagaimana kita berkomentar, ya, menuliskan komen yang baik, yang sopan, yang santun. Karena jika tidak, maka itu yang menjadi penyebab kebanyakan kita masuk neraka. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir", barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah mengatakan yang baik atau diam. Jadi kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik, ya sebaiknya kita diam saja. Asumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu, dan juga Rasulullah bersabda bahwa diam itu adalah sebuah hikmah dan sedikit yang melakukan. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu silent is golden. Diam itu adalah emas. Nah, seringkali kita itu difitnah, dijelek-jelekkan, dituduh macam-macam. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya tentu kita membela dengan lisan kita. Tetapi pembelaan itu tidak selalu melulu dengan lisan kita, tapi kadangkala kita membela tuduhan tersebut dengan diam. Ya, diamnya kita itu juga dalam rangka pembelaan kita terhadap tuduhan itu. Biarkanlah nanti orang lain yang akan meluruskan, biarkanlah nanti Allah yang akan meluruskan melalui lisan orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa kisah diam di dalam Al-Quran, yaitu kisah diamnya Aisyah binti Abu Bakar yang dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 11-20.
Ada juga kisah diamnya Hafsah binti Umar bin Khattab yang dijelaskan dalam surah At-Tahrim ayat 1 sampai 3, dan juga kisah diamnya Zakaria dalam surah Ali Imran ayat 37 sampai 41, dan yang terakhir kisah diamnya Maryam binti Imran dalam surah Maryam ayat ke-19 sampai 30. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kisah diamnya Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ceritanya saat itu Rasulullah menerima berita bahwasanya Bani Mustalik itu akan melakukan penyerangan ke Madinah. Nah, sebelum ada penyerangan itu, kemudian Rasulullah merespon berita itu dengan mengirimkan beberapa kiriman, beberapa utusan, termasuk Rasulullah juga ikut, karena ini disebut dengan Ghazwah Bani Mustalik. Ya. Singkat cerita, Rasulullah memenangkan peperangan ini, dan ketika berperang biasanya Rasulullah itu mengutus salah satu daripada istrinya untuk mendampingi, dan kebetulan di Ghazwah Bani Mustalik ini Aisyah lah yang kena giliran mendampingi Rasulullah. Nah, singkat cerita peperangan ini dimenangkan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menikah dengan seorang putri Bani Mustalik, yakni Juwairiyah. Nah, jadi pulang itu membawa istri Aisyah dan Juwairiyah. Nama sebelum Islamnya itu Barok. Nama setelah Islamnya itu Juwairiyah binti Al-Haris. Nah, kisah ini adalah perjalanan pulang dari Bani Mustalik menuju Madinah. Nah, ketika perjalanan pulang itu biasanya prajurit perang itu kan beristirahat di sebuah tempat. Kemudian setelah beristirahat jalan lagi. Nah, kemudian kalau capek beristirahat lagi, begitu ya. Nah, suatu ketika dalam sebuah perjalanan itu berhenti di sebuah tempat. Jadi Aisyah dan Juwairiyah itu dimasukkan di sebuah tandu, ya, apa namanya, sekedup gitu ya. Tandu yang ada tutupnya begitu. Mungkin kayak Jenderal Sudirman gitu, di tandu ada tutupnya. Yang satu itu tandu milik Aisyah, yang satu tandu milik Juwairiyah. Nah, ketika sampai di istirahat, otomatis para prajurit itu menurunkan tandu, istirahat. Lah Aisyah ini buang hajat. Nah, karena buang hajatnya agak jauh begitu ya, nyari tempat, kemudian balik lagi. Ketika balik, Aisyah baru menyadari kalau kalung yang dikenakannya itu hilang, jatuh. Sehingga harus dia kembali lagi untuk mencari di mana kira-kira kalung saya tadi yang jatuh. Nah, setelah mencari kesana kemari, ketemu, akhirnya kembali ke tempat istirahat tadi. Ternyata seluruh pasukan itu sudah hilang, ya, artinya sudah mulai jalan lagi. Nah, prajurit yang membawa sekedupnya Aisyah ini tidak tahu kalau Aisyah itu belum masuk, karena memang Aisyah kan kecil gitu, ringan gitu ya, sehingga ada orang dengan tidak ada orang itu rasanya gak sepiro podo, kecuali nek orangnya lemu. Nek wongnya lemu 100 kilo gitu mungkin, loh ini mau abot, saya kok gak abot, berarti gak ada orangnya. Lah ini kan ringan, jadi antara ada orang dan gak ada orang hampir sama. Akhirnya prajurit yang main angkat aja, main berangkat. Ya. Akhirnya Aisyah pasrah duduk di tepi jalan, ya berharap agar pembawa sekedupnya itu sadar kemudian balik. Sehingga Aisyah karena kecapean tertidur di pinggir jalan. Nah, kemudian, gini, Rasulullah itu biasanya kalau perang itu mengutus orang untuk jalan lebih dulu. Nah, misalnya rombongannya di sini, dia disuruh jalan lebih dulu. Fungsinya apa? Supaya orang yang jalan lebih dulu itu mengetahui kondisi, gimana posisi musuh, aman apa enggak, atau gimana jalannya, benar apa enggak, begitu ya. Kemudian Rasulullah juga mengutus orang yang jalan belakangan. Fungsinya apa? Fungsinya misalnya beono pedang yang jatuh, misalnya ada tameng yang jatuh atau apa yang jatuh, dia bagian menguti gitu. Jatuh ketinggalan. Nah, ini masalahnya yang ketinggalan bukan barang yang jatuh, orang ketinggalan.
Namanya yang bertugas di belakang ini kebetulan Sofwan bin Al-Mu'attal. Ya. Dia samar-samar lihat tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istri Rasulullah gitu ya, Aisyah. Kemudian Sofwan meminta Aisyah untuk naik ke atas untanya. Setelah Aisyah menjelaskan, oh iya saya tadi ketinggalan karena saya buang hajat dan seterusnya. Ya sudah, saya antar ya. Kemudian Sofwan meminta Aisyah untuk naik di atas untanya. Nah, caranya itu untanya disuruh duduk ya, kemudian Sofwan itu menjauh, lalu Aisyah naik, kemudian untanya berdiri, baru Sofwan itu mendekati, memegang pelana untanya. Nah, jadi tidak kemudian ketika Aisyah naik unta kemudian dibantu, dipegang tangannya, tidak begitu. Jadi menjauh. Nah, dalam perjalanan itu Aisyah di atas unta, Sofwan ada di bawah, megang pelana unta. Sepanjang perjalanan itu tidak ada percakapan sedikit pun antara Aisyah dengan Sofwan. Jadi Sofwan ini tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Jadi tidak kemudian ya apa kabar Aisyah gitu ya. Sesuk ada waktu kosong apa enggak gitu, enggak begitu. Jadi ya wis pokoknya diem-dieman. Nah, mereka itu berjalan dengan cepat supaya apa? Supaya bisa nututi rombongan yang tadi. Nah, gitu ya. Lalu kemudian pasukan Rasulullah itu istirahat lagi di sebuah tempat namanya Nahr Az-Zahira. Istirahat lagi di tempat. Nah, baru kemudian nggak lama Aisyah dan Sofwan bin Al-Mu'attal itu dari kejauhan itu tampak jalan berdua, gitu ya. Nah, orang-orang itu udah mulai kasak-kusuk. Wah, iki Aisyah kok jalan berdua sama Sofwan? Pasti ada apa-apa ini ya, gitu ya. Nggak mungkin nggak ada apa-apa. Jalan berdua cowok cewek, gitu kan? Seperti kita zaman dulu itu saja. Kalau di desa ada cowok ada cewek duduk berdua aja, itu kan mesti dirasani wong sak kampung. Wah, iku wis dirabekno wae gitu ya. Tapi kalau sekarang ada perempuan dibonceng dengan orang yang nggak kenal itu mau saja, nah, gitu ya. Kenapa kok mau saja? Karena yang bonceng itu Gojek. Ya, jadi ini juga menjadi kasakusuk, berdua ini mesti ada apa-apa. Apalagi di dalam pasukan umat muslim itu ada kaum munafik yang ikut. Wah, ini menjadi semakin dikompor-kompori. Sesampainya di Madinah, orang munafik itu terus menyebarkan berita dusta ini ke seluruh pelosok kota. Ya. Rasulullah diam, tidak mengomentari berita tersebut. Diam saja pokoknya. Nah, hingga suatu hari dalam sebuah mimbar Rasulullah itu menyampaikan keganjilan cerita daripada Abdullah bin Ubay bin Salul, karena yang menyebarkan berita dusta itu adalah orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul dari Khazraj. Kemudian ada tokoh namanya Usaid bin Hudzair selaku pemimpin kabilah Aus itu bangkit dan menyatakan kesanggupan untuk memenggal leher Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu Usaid ini kan dari Aus ya. Kemudian ada Sa'ad bin Ubadah ini dari Khazraj merasa ingin membela temannya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu tidak terima dengan sikap Usaid. Akhirnya dua orang ini, Sa'ad dan Usaid ini berdebat mulut di depan Rasulullah gitu ya. Hingga akhirnya Rasulullah angkat suara meredakan percekcokan mereka. Setelah mereka diam, Rasulullah juga ikut diam. Nah, kebetulan setelah pulang dari perang Bani Mustalik itu Aisyah ini terkena sakit demam selama 1 bulan. Jadi dia tidak tahu kalau seandainya bahwasanya dia itu diomongi oleh orang seluruh Madinah, menjadi objek fitnah seluruh penduduk Madinah. Cuma Aisyah itu merasa kehilangan sikap perhatian dan sikap lembutnya Rasulullah selama Aisyah terbaring sakit. Biasanya Rasulullah itu kalau istrinya sakit, Aisyah sakit itu perhatian banget lah. Ini kok agak kurang perhatian ya gitu. Itu rasanya begitu. Kemudian suatu malam sudah 1 bulan, hampir 1 bulan, suatu malam Aisyah ini meminta Ummu Mistah untuk menemaninya buang hajat ya, karena memang di rumahnya belum ada toilet, jadi hajatnya harus keluar rumah.
Nah, tanpa disengaja Ummu Mistah ini terpeleset ketika mendampingi Aisyah buang hajat, dan kemudian ketika terpeleset ini menyumpahi anak laki-lakinya. Ya mungkin anak laki-lakinya kurang nurut atau sering buat kesel sehingga dia menyumpahi. Kemudian Aisyah menegur Ummu Mistah, jangan begitu Ummu Mistah, karena itu adalah anakmu sendiri. Nah, saat itu Ummu Mistah menceritakan apa yang terjadi di luar sana, apa yang sedang heboh di Madinah. Aisyah baru tahu. Kemudian Aisyah meminta pulang ke kedua orang tuanya. Jadi minta dipulangkan ke Abu Bakar sebagai orang tuanya. Setelah sampai di rumah kedua orang tuanya, Aisyah minta penjelasan kepada kedua orang tuanya, Abu Bakar. Ya. Setelah mendapat kisah lengkap, Aisyah kemudian menangis selama 2 malam 1 hari. Hatinya benar-benar sesak. Bayangkan, ternyata 1 bulan ini saya diomongi banyak orang dan difitnah melakukan zina dengan Sofwan bin Al-Mu'attal. Padahal dia nggak melakukan apa-apa. Lalu kemudian keesokan harinya Rasulullah menjenguk Aisyah. Kemudian beliau mengucapkan syahadat, kemudian mengatakan, "Ya Aisyah, fa innahu qad balaghani anka kadza wa kadza." Wahai Aisyah, aku mendengar berita bahwa engkau telah berlaku begini dan begitu. Ya. Fa in kunta bari'atun fa sayabra'uka Allah. Kalau seandainya kamu tidak mengerjakan, maka Allah akan membebaskanmu. Wa in kunta almamta bidzan bin fastaghfirillah wa tubi ilaihi. Tapi kalau seandainya kamu memang mengerjakan sesuatu, ya, maka minta ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah, gitu ya. Fa innal 'abda idza i'tarafa bidzanbihi tsumma taba ilallah taballahu alaihi. Sungguhnya jika seorang hamba mengakui dosanya, gitu ya, kemudian bertobat kepadanya, maka Allah akan menerima taubatnya. Nah, mendengar penuturan Rasulullah, Aisyah kembali menangis. Yang tadi mungkin sudah agak reda, ini nangis lagi dan tidak mampu menjawab apapun. Meminta pendapat orang tuanya, Abu Bakar juga nggak bisa menjawab. Mereka juga tidak mampu menjawab apapun, ya, karena mantunya kan Rasulullah, gitu. Kemudian apa yang dikatakan Aisyah, wallahi laqad alimtu laqad sami'tum hadzal hadis hatta istaqarra fi anfusikum. Demi Allah, berita ini sudah saya ketahui dan sudah kalian dengar, ya. Sampai ini wasodaktum bihi, sampai ini kemudian kalian termakan dengan berita itu dan kalian percaya dengan berita itu. Fala in qultu lakum inni bari'atun, seandainya saya mengatakan saya tidak melakukan perbuatan itu, wallahu ya'lamu anni bari'atun, dan Allah mengetahui bahwa saya tidak melakukan, la tusaddiquni bidzalik, la tusaddiqunani bidzalik, maka kalian pasti tidak akan percaya. Wala ini taraftu lakum bi amrin, tapi seandainya jika saya mengakui perbuatan ini, wallahu ya'lamu anni minhu bari'atun, padahal Allah tahu saya tidak melakukan ini, la tusaddiquni, justru kalian percaya. Jadi kalau saya mengatakan saya melakukan, kalian tidak percaya. Tapi kalau saya mengatakan saya melakukan, justru kalian percaya. Padahal aslinya saya nggak melakukan. Wallahu ma'ajidu li walakum masalan illa qaulu Abi Yusuf. Demi Allah, tidak ada yang bisa saya katakan dalam kondisi sekarang seperti ini kecuali perkataan bapaknya Yusuf. Ya, bapaknya Yusuf itu siapa? Yakub. Ya, ketika diberitahu bahwasanya Yusuf dimakan binatang, apa yang dikatakan oleh bapaknya Yusuf? Fasobrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan sabar itu adalah indah, Allah akan memberikan pertolongan terhadap apa yang mereka tuduhkan. Dalam surah Yusuf ayat ke-18. Setelah itu Aisyah pergi ke tempat tidur dan merebahkan badan. Nah, tidak lama kemudian Rasulullah, pasti di luar kamar ini, Rasulullah mojok, gitu ya. Rasulullah kalau mau menerima wahyu itu mojok, berkeringat, gitu ya. Lalu kemudian turun surah An-Nur ayat 11 sampai 20 yang membebaskan Aisyah, bahwasanya Aisyah tidak melakukan hal itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Aisyah amallahu faqad bara'aka. Wahai Aisyah, ini loh,
surah sudah turun dan Allah sudah membebaskanmu gitu. Kemudian ibu kandung Aisyah berkata, bangun dan jumpailah suamimu wahai Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan, demi Allah aku tidak mau menghampiri beliau. Maksudnya ya Rasulullah lah yang suruh ke saya, maksud saya suruh ke sana gitu ya. Jawab Aisyah dengan sedikit manja gitu. Kemudian ia melanjutkan, dan aku tidak memuji selain hanya kepada Allah semata. Nah, Bapak Ibu bisa membaca sendiri surah An-Nur ayat 11 sampai 20. Di antaranya ayat yang pertama, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim, dan seterusnya ya. Nah, dengan terbebasnya Ibunda Aisyah dari tuduhan zina ini, akhirnya para penebar berita dusta itu mendapat hukuman, yaitu berupa cambuk. Mereka yang terkena hukuman siapa saja, yakni Mistah bin Asasa yang membocorkan berita itu, yang beritahu pertama, Hasan bin Sabit, Hamnah binti Jahsi, masing-masing mendapat 80 cambukan. Tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mendapat hukuman cambuk. Kenapa? Bisa jadi agar hukuman baginya di akhirat itu dilipat gandakan gitulah. Nah, demikianlah kejadian yang menyelimuti kota Madinah hingga sebulan setelah kepulangan dari Bani Musthalib. Jadi Aisyah ini tidak kemudian membela dirinya dengan lisan. Ia menyampaikan sekali begitu aja selesai. Tapi biarkan setelah itu Allah yang membela. Ya, kalau kita sekarang nggak mungkin dibela Allah dengan turunnya Al-Quran karena udah selesai. Ya, Allah akan membela kita dengan lisan orang lain. Tiba-tiba ada orang yang kemudian membenarkan kita, kemudian membela kita begitu atas kehendak Allah yang menggerakkan hati mereka itu. Nah, dari situlah setiap kali ada kejadian yang meresahkan, orang mesti selalu akan menuduh Abdullah bin Salul sebagai dalangnya, karena setelah kejadian itu orang-orang tahu bahwasanya ini adalah ulah daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kisah diamnya Aisyah. Semoga jika kemudian ada masalah, ada fitnaan yang kita hadapi hari ini, kita membela dengan lisan kita sekedarnya saja, lalu kemudian kita pasrahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita membela dengan mati-matian, ya bisa jadi kemudian lisan kita itu salah bicara. Malah kemudian apa yang kita sampaikan itu menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Jadi pinginnya bela kita gitu ya, tapi ternyata pembelaan itu menjadi bumerang bagi kita sendiri. Maka cukuplah sekali dua kali kita menyampaikan kebenaran, setelah itu biarlah Allah yang meluruskan. Dan yang terakhir, waktu itu Rasulullah bertanya kepada Umar, karena ketika pertama kali Aisyah mendapatkan fitnah itu, Umar sempat marah ya, dan meminta izin kepada Rasulullah untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, setelah kemudian Allah membebaskan Aisyah dengan surah ini, Rasulullah bertanya, hari ini bagaimana pendapatmu tentang keputusanku tempo hari wahai Umar? Saya akan melarangmu untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Demi Allah, kalaulah engkau membunuhnya di saat dirimu meminta izin kepadaku, niscaya engkau akan menjadi pihak yang tertekan. Justru banyak orang yang bersimpati kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi dengan kemudian kamu menahan diri dan kemudian terbukti bahwasanya menyebar fitnah itu Abdullah bin Ubay bin Salul, maka yang terpojokkan sekarang Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka kemudian Umar bin Khattab menjawab, demi Allah aku tahu bahwa keputusan Rasulullah lebih besar barokahnya daripada keputusanku. Nah, dari kisah tersebut, keburukan perilaku orang-orang munafik akhirnya tersingkap secara gamblang di tengah masyarakat muslim, hingga kemudian mereka tidak mampu lagi menegakkan kepalanya. Jadi mereka sudah malu ya, karena mereka telah memfitnah istri Rasulullah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Allahumma fa'lana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.